Hai Atomia, jumpa lagi dengan saya Maria Francisca Winata. Mari kita lanjutkan motivasi kita hari ini. Dan hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat mengapa di luar sana begitu banyak networker yang up and down. Begitu banyak mereka yang usianya tidak sampai 1 tahun mereka sudah keluar. Ya, mengapa begitu banyak yang merasa bisnis ini sangat susah dan mereka tidak bakat di bisnis ini. Padahal bisnis ini bukan merupakan ajang pencari bakat ya, karena tidak perlu bakat yang khusus untuk di bisnis ini. Bisnis ini sangat natural dan sangat alami dan sangat nyaman untuk dijalankan. Nah, tapi mengapa sebagian teman-teman kita di luar sana merasakan hal yang berbeda? Nah, perjalanan kita ini masih sangat panjang teman-teman ya. Nah, jangan sampai kita pun mengalami seperti mereka. Oleh karena itu kita perlu mengetahui poin-poin apa yang penting yang harus kita hadapi ya, dan harus kita lewati bersama. Nah, 3 penting ini adalah tentang WWH. Nah, apa itu? Itu tentang what, why, dan how dalam menjalankan bisnis multi level marketing ya. Nah, what ini apa? Setiap kita menjalankan suatu bisnis, apapun itu, Anda pasti harus tahu apa yang harus Anda lakukan untuk bisnis ini. Ya, itu sudah paling mendasar. Di saat kita memutuskan gabung di Atomi, kita pasti perlu belajar. Kita harus tahu apa tujuan kita di sini. Harus ada arahnya, harus ada poinnya. Untuk kita tahu untuk bagaimana apa yang saya lakukan setelah saya bergabung di bisnis ini. Itulah tujuannya kenapa kita harus aktif di dalam seminar. Kita harus hadir di ODS, hadir di Success Academy, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan setelah bergabung ini. Karena tidak semerta-merta setelah kita gabung kemudian kita jadi passive income. Ya, tidak mungkin setelah kita gabung kemudian kita bisa naik peringkat mastership dengan begitu saja. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Anda harus membuat tujuan hidup Anda. Itu yang diajarkan untuk kepada kita. Makanya ada buku yang harus kita isi. Apa tujuan kita? Apa tujuan hidup kita? Itu yang akan mengendarain kita untuk sukses di depan. Kita ini sudah terjebak cukup lama dalam rutinitas kehidupan kita. Ini rule kehidupan yang kita jalani dari dulu. Semua orang melakukan itu. Setelah lulus kerja kita melamar kerja. Ya, apalagi sekarang lapangan kerja sangat susah. Akhirnya kita bekerja seadanya, sedapatnya. Tanpa lagi kita memikirkan tujuan hidup ini. Kita terjebak dengan rutinitas. Dari pagi sampai malam kita melakukan hal itu. Ya, nah, kita tidak sempat memikirkan tujuannya. Hidup ini sama dengan Anda melakukan trip perjalanan. Kalau Anda melakukan trip perjalanan, Anda pasti memikirkan dulu. Anda mau kemana? Tujuan Anda kemana? Baru Anda memutuskan kendaraan yang harus Anda pilih. Tapi di dalam kehidupan ini kita tidak melakukan hal itu. Kita tidak memikirkan tujuan kita kemana. Tapi kita seperti hanya menggayuh sepeda saja. Terserah mau sampainya di mana. Akhirnya kita nggak pernah sampai kepada tujuan kita. Nggak pernah sampai pada impian kita. Karena kendaraan yang kita pakai itu tidak bisa membawa kita mencapai impian kita. Rubahlah kendaraan ini. Ya, jadi kita harus tahu apa tujuan kita. Ya, kemudian mengapa? Mengapa inilah kaitannya yang lebih lanjut lagi tentang mengapa Anda harus ada di bisnis ini. Apa yang harus Anda ubah dalam hidup ini? Ya, visi yang seperti apa? Itu yang membuat Anda tahu why. Mengapa Anda harus berubah? Yang selama ini sudah Anda geluti puluhan tahun, kebiasaan ini, pekerjaan ini. Mengapa harus diubah? Pasti ada sesuatu yang ingin Anda ubah dalam hidup Anda. Nah, namanya mengubah suatu kebiasaan itu sangatlah tidak mudah teman-teman. Apalagi kita yang wanita. Anda ibu rumah tangga, Anda sudah terbiasa sangat enjoy pagi, Anda masak untuk keluarga Anda beres-beres di rumah, siang Anda menyambut anak Anda pulang sekolah, Anda sajikan makanan dan Anda terus melakukan begitu saja. Anda tidak pusing dan memikirkan target, Anda tidak belajar, tidak perlu belajar untuk follow up orang. Tiba-tiba Anda harus melakukan ini. Itu tidak nyaman buat Anda. Tapi kalau Anda punya tujuannya, Anda ingin kehidupan keluarga Anda lebih baik, Anda ingin melindungi keluarga Anda di masa saat suami Anda tidak bisa lagi bekerja karena kita punya usia,
kita punya keterbatasan limited dalam fisik kita. Di saat itu, Anda sudah mempunyai satu benteng untuk keluarga Anda. Passive income sudah Anda ciptakan. Nah, kalau Anda punya tujuan, Anda tahu persis mengapa Anda harus mengubah semua kondisi kebiasaan ini, Anda akan kuat sekali, Anda akan bertahan, Anda tidak akan pernah berhenti sebelum tujuan Anda capai. Ya, jadi kalau what-nya udah ada, Anda sudah tahu, why-nya pun Anda sudah dapatkan. Nah, sekarang bagaimana? How-nya? Bagaimana menjalankannya? Nah, bagaimana ini? Belum tentu kita hanya membicarakan tentang cara. Cara ini adalah lapisan yang paling atas. Cara berarti kita bicara tentang kompetensi, tentang kemampuan kita. Berarti kita harus memenuhi diri kita tentang pengetahuan tentang produk dan plan. Setelah kita memiliki pengetahuan secara maksimal, kita kuasai produk, kuasai plan, bagaimana skill kita. Ya, berarti kita harus melatih diri kita untuk presentasi, melatih diri kita untuk follow up, untuk mampu menjelaskan kepada orang lain produk ini dengan baik dan plan ini dengan baik. Dan lihatlah, perusahaan ini begitu banyak memberi kita peluang untuk teman-teman untuk berlatih berbicara. Makanya ada kontes untuk Anda semua, ikutlah. Kita tidak membicarakan siapa yang menang. Kita tidak membicarakan apakah Anda menang atau Anda kalah. Tapi yang kita mau adalah kita sudah berani untuk maju. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang how, mungkin kita bicara tentang cara. Cara berarti kita bicara tentang kompetensi. Berarti Anda harus menguasai produk, plan, dan skill Anda. Tapi ada hal yang lebih dalam lagi. Di atas yang cara. Apakah kita menjalankan bisnis ini dengan attitude yang benar? Ya, dengan karakter yang benar. Karena banyak sekali yang sudah memiliki semua itu. What-nya dapat, why-nya dapat. How-nya dapat juga di batasan cara. Dia tahu banget dan menguasai sekali produk, plan, dan skill-nya luar biasa. Tapi attitude dan karakternya tidak tepat. Dia tidak akan bisa menjadi leader yang luar biasa. Ya, untuk bisa terus Anda naik ke atas, Anda perlu attitude yang benar. Ini adalah bisnis. Perlu suatu etika bisnis, ya. Kita perlu suatu attitude yang tepat, ya, supaya Anda bisa menaungi tim Anda, supaya Anda bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi tim Anda dan orang lain. Kalau attitude Anda tidak benar, karakter Anda tidak benar, semua akan runtuh. Tidak susah untuk Anda mencapai atas, tapi yang susah adalah Anda mempertahankannya. Anda akan runtuh akhirnya kalau kita tidak memiliki sikap yang tepat. Ya. Kemudian apa? Bukan how-nya mungkin bukan hanya tentang cara, bukan hanya attitude, mungkin juga tentang Anda tidak percaya diri. Ya, Anda harus dealing dengan diri sendiri dulu sebelum Anda dealing dengan bisnisnya sendiri. Anda harus menangkan diri Anda sendiri sebelum Anda menangkan bisnis itu sendiri. Ya, itu adalah how. Banyak orang yang hanya gagal kepentuk, kenapa? Karena apapun dia bersandar pada leadernya. Selalu berharap leadernya yang bantu dia presentasi, yang membantu dia melihat bagannya, dan dia tidak belajar, dan dia tidak berani untuk maju karena tidak percaya diri. Dia tidak akan mampu memenangkan bisnis ini sebelum dia menangkan dirinya sendiri. Menangkanlah itu. Ya, Anda harus buat diri Anda menang terhadap diri Anda. Anda harus berani, Anda harus tampil, perform Anda harus ada di depan. Supaya tim Anda bisa melihat Anda. Sehingga Anda bisa push tim Anda pun untuk maju, untuk citranya pun maju. Kita semua harus bisa ada di depan. Ya, citra Anda harus dilihat oleh tim. Anda jangan ada di belakang, dibayang-bayang semua leader Anda. Tim Anda pun akan semua ada di bayang-bayang. Semua yang ada di bayang-bayang tidak pernah bisa sukses. Ya, semua harus belajar menjadi leader untuk timnya. Mulailah dari yang kecil. Anda punya member 2-3 orang. 2-3 orang itulah Anda ayomi dengan baik. Tunjukkan leadership Anda. Timbulkanlah
Rasa percaya diri Anda sehingga tim Anda bisa percaya terhadap Anda. Kalau Anda tidak mempercayai diri Anda sendiri, bagaimana Anda membuat orang lain percaya terhadap diri Anda bahwa Anda mampu membawa mereka sukses di bisnis ini? Nah, ini yang sangat penting. Setelah kita kuasai 3 hal ini dengan baik, setelah kita geluti dan kita menangkan diri kita semua, 3 hal ini setelah kita benar-benar mengerti dan sudah benar-benar kita menangkan, berikutnya Anda akan lebih gampang untuk maju dan lebih mudah untuk terus maju. Kenapa? Anda sudah punya influence dan Anda bisa mempengaruhi orang lain. Anda bisa meyakini orang lain untuk mau join dan ikut pada Anda. Itu poinnya. Kalau kita tidak percaya diri, jangankan membuat orang lain percaya terhadap diri Anda, kalau Anda sendiri pun tidak percaya bahwa diri Anda mampu. Itu udah kunci yang paling dasar, ya. Oke, itulah Atomian. Saya harap teman-teman bisa benar-benar mengerti poin-poin yang saya sampaikan di sini. Menangkanlah diri Anda sendiri, Anda akan menangkan bisnis ini, ya. Oke, dah Atomians, Anda bisa like, share, dan subscribe-nya. Dah.